Zina ba? Wajah juzu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi dharaini amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa yajuzu niskhur rasmi wa baqail hukmi. Dan bolehlah nasah resam kekal hukum. Yang dinasah adalah resamnya. Yang dinasah adalah lafalnya. Resam adalah lafal. Maknanya adalah nasakh i'tiqad Qur'aniyah lafal tersebut. Nasakh i'tiqad Qur'aniyah lafal tersebut. Yang dasarnya wajib diiktikadkan bahwa lafal tersebut adalah Quran, kemudian dinasakh, maknanya tidak diberatkan lagi untuk mengiktikadkan bahwa lafal tersebut adalah Quran. Jadi nasakh resam, kentek hapus. Kentek hapus daripada mazhab. Jadi menghilangkan i'tikad Quraniyah. Jadi rafa' resam adalah lafal. Dan bolehlah nasakh resam. Artinya bolehlah nasakh lafal Quran. Bagaimana maksud nasakh lafal Quran? Yaitu nasakh wajib Qur'aniyahnya lafal tersebut. Oleh. Dan juga menasakh sesuatu yang terkhusus kepada lafal tersebut. Seperti yang dasarnya adalah ketika memegangnya harus dalam keadaan suci, ketika lafal tersebut dinasakh, ketika dipegang tidak wajib bersuci. Yang dasarnya tidak boleh dibawa oleh orang berjunub, kemudian boleh dibawa oleh orang berjunub. Yang dasarnya muta'abbid bitilawatihi, menjadi ibadah ketika dibacakan, setelah lafal tersebut dinasakh tidak menjadi ibadah ketika dibacakan. Yang dasarnya sah dijadikan sebagai salah satu rukun khutbah, ketika dinasakh tidak sah lagi dijadikan sebagai rukun khutbah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa kabir. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu wa syaikatu idza zaniya farjamuhuma al-balada. Lanjut. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai rukun khutbah, yaitu ayat-ayat yang sudah dinasakh. Bolehlah nasakh resam, nasakh lafal Quran, maknanya adalah nasakh i'tikad Qur'aniyahnya dan nasakh sesuatu yang terkhusus padanya, seperti memegang harus dalam keadaan suci. Seperti seperti bu? Seperti pula? Membaca. Membaca menjadi ibadah. Boleh? Wa baqail hukmi, dan kekal hukum. Beserta bermakna beserta kekal hukum. Beserta kekal hukum. Kanan. Seumpama wa syaikhu wa syaikatu idza zaniya, bermula syekh dan syaikhah. Syekh kakek-kakek. Wa syaikatu nenek-nenek. Mana?
Iza zania apabila berzina oleh keduanya farjamuhuma niscaya maka rajam oleh kalian huma akan keduanya albadatan sekali-kali qat'an. Albadatan maknanya qat'an secara pasti. Maka ayat tersebut memerintahkan untuk merajam syekhu dan syekhatu. Ayat tersebut adalah merajam syekhu wa syekhatu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Itu berkata oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar mengatakan dulu pernah adanya ayat yang berbunyi wasyekhu wasyekhatu idza zaniya farjamuhuma al badata. Kalian dalam Hasyiah Nufhat dalam nazikat awalul hadis. Awal hadis. Awal hadis kan? Nampak ke? Kan? Laula ayyaqulan nasu zada Umaru fi kitabillahi ta'ala la katabtu syekhu wa syekhatu farjamuhuma al-badata. Seandainya tidak bahwa berkata oleh manusia akan telah menziyadah, telah melebihi oleh Umar pada kitab Allah Ta'ala, nescaya sungguh telah aku tulis akan syekhu wa syekhatu farjamuhuma al-badata. Seandainya manusia tidak mengatakan Umar telah menambah sesuatu dalam Al-Quran, maka sungguh syekhu wa syekhatu kalung tamah dalam Al-Quran. Sayyidina Umar. Fa inna maka sungguh kami qad qara'naha. Sungguh telah pernah kami baca akannya ayat. Pernah kami baca ayat tersebut. Boleh? Fa inna maka sungguh kami qad qara'naha itu sungguh telah pernah kami baca akannya ayat. Ayat tersebut pernah kami baca. Sama dengan dia dulunya adalah Al-Quran. Rawahu Syafi'i wa ghairuhu, meriwayat akannya hadis Umar oleh Syafi'i dan oleh selainnya Syafi'i. Waqad padahal merajam ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam muhsanaini akan dua orang muhsanaini. Muhsanaini orang berzina yang telah nikah. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli mendatangkan waqad rajamal muhsanaini untuk menyatakan bahwa hukum tersebut mantan kekal, untuk menyatakan bahwa hukumnya masih kekal, maka mendatangkan waqad rajamal muhsanaini sungguh telah merajam. Padahal karena apabila jumlah fi'il mazi menjadi hal wajib menyertai dengan qad. Apabila jumlah fi'il mazi menjadi hal maka wajib menyertai dengan qad. Padahal sungguh merajam ianya Nabi akan muhsanaini. Muhsanaini yang kian maksud syekhu wa syekhatu. Syekhu wa syekhatu yang terdapat dalam ayat yang sudah dinasahkan, maka maksudnya adalah muhsanain. Jadi syekhu wa syekhatu yang terdapat dalam ayat yang sudah dinasakh maksudnya adalah muhsanain. Jadi maksud waqad rajama. Jadi maksudnya adalah amara birajam. Jadi bukan Nabi yang merajam, Nabi memerintahkan untuk rajam. Bukan Nabi yang merajam, tapi Nabi yang memerintahkan untuk merajam. Muttafiqun alaih. Dianya hadis itu muttafiq alaih. Sepakat Imam Bukhari, sepakat Imam Muslim. Wahuma dan bermula keduanya muhsana ini. Bermula keduanya muhsana ini itu maksud dengan syekhi wa syekhati. Jadi maksud muhsana ini itulah syekhu wa syekhatu yang terdapat dalam ayat yang sudah dinasahkan. Oke? Jelas? Sama dengan nasakh resam kekal hukum. Hukum pun yang kekal, hukum yang dikandung oleh resam tersebut. Bukan hukum yang mentakluk dengan resam. Karena hukum yang mentakluk dengan resam tidak kekal. Itu ketika memegang tidak butuh berwudu. Ketika dibaca tidak menjadi ibadah. Jadi yang kekal hukum
hukum yang dikandung oleh resam, bukan hukum yang bertakluk dengan resam. Wan nashul hukmi wa baqa'ir rasmi, dan nasah hukum kekal resam. Nasah hukum kekal resam. Hukum macam kekal, resamnya dinasah. Nasah hukum nasah, resam kekal. Maknanya dia statusnya masih Quran. Dia statusnya masih Quran. Jadi hanali muskil, timbul kemuskilan. Biasa yang ditimbulkan kemuskilan adalah nasah ora nasah. Raf'ul hukmi. Nasah adalah raf'ul hukmi. Di antara bagian nasah adalah nasah resam kekal hukum. Nasah resam kekal hukum. Timbul kemuskilan. Nasah adalah rafa' hukum, sedangkan pada nasah tersebut kekal hukum. Bagaimana dikatakan nasah resam kekal hukum terbenar di atas takrif nasah, karena nasah rafa' hukum, sedangkan pada konteks tersebut yang terjadi nasah adalah resam, hukum tidak terjadi nasah. Sebentar juga. Mana juga? Mau sekali. Ta'rif nasakh adalah rafa' hukum. Pada bagian nasakh ada yang namanya nasakh resam kekal hukum. Jika hukum masih kekal, bagaimana dia dinamakan sebagai nasakh? Karena nasakh adalah rafa' hukum. Kekal hukum sama dengan tidak dinamakan nasakh. Timbul kemuskilan. Bagaimana rafa' resam kekal hukum dinamakan nasakh? Padahal nasakh adalah rafa' hukum. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Usul menakal perkataan Syekh Birmawi dalam kitab Ghayatul Usul. Ibarat aja. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya, saya selagi akan datang anna min aqsa min naskhi ma yusahu lafsuhu. Sungguh sebagian pembagian nasakh itu barang yang dinasahkan akan lafalnya ketiadaan hukumnya. Karena pembagian daripada nasakh adalah ada nasakh lafal, nasakh resam kekal hukum, wala raf'a fihi lil hukmi. Pada bagian tersebut tidak terdapat rafa' hukum. Bagaimana dinamakan nasakh? Qultu, aku berkata, raf'ul lafzi, ketika yang dinasakh lafal, ya tadammanu raf'a ahkamen kasiratin. Ketika dinasakh resam juga mengandung nasakh hukum yang banyak. Ketika dinasakh resam juga mengandung nasakh hukum. Kata abudi bitilawatihi, seperti ibadah dengan membacanya lafal, wa ijra'i hukmil Qur'ani alaihi, dan berlaku hukum Quran alaihi di atasnya lafal, min mana'il junubi, daripada tertegah urang junub, dan seumpamanya min qiraatihi wa masil muhadis wa hamlihi lahu wa ghairi dzalika. Jadi ketika di nasakh resam, apakah terjadi rafa' hukum? Rafa'. Jadi yang dirafa' adalah bukan hukum yang dikandung oleh resam tersebut, tapi hukum yang mentaluk dengan resam tersebut. Yang mana iskal aja. Jadi cuma iskal aja. Nasakh adalah rafa' hukum. Jika memang nasakh adalah rafa' hukum, bagaimana pembagian nasakh adalah
Di antara pembagian nasakh adalah rafa resam kekal hukum. Jawab, ketika rafa resam juga mengandung rafa hukum, maka terbenar di atas ta'rif nasakh. Maka terbenar di atas ta'rif nasakh. Wadih. Nah, pertanyaan. Nah. Wa naskhil hukmi wa baka ul rasmi, dan bolehlah nasakh hukum dan kekal resam. Nasakh hukum kekal resam. Seumpama allazi, dan bermula dan allazi yutawaffauna, yang diwafatkan akan mereka itu, minkum daripada kamu, wa yadharuna, dan ditinggal oleh mereka itu, azwajan akan istri-istri, wasiatan tersebut adalah maf'ul bagi fi'il yang dibuangkan. Wasiatan adalah maf'ul bagi fi'il yang dibuangkan. Artinya yusauna, mewasiat oleh mereka itu akan sebagai wasiat. Jadi wasiat oleh mereka itu akan sebagai wasiat. Jadi wasiatan tersebut adalah maf'ul bagi fi'il yang dibuangkan. Wa akan wasiat bagi istri-istri mereka itu mataan mata benda tersebut juga maf'ul mutlak bagi amil yang dibuangkan. Mata'uhunna mataan ila hauli, kepada setahun. Jadi ketika seorang perempuan yang meninggal suaminya menahan diri selama 1 tahun. Haidubit tahu selama 1 tahun. Nusikha, dinasahkan akannya hukum dengan ayat yatarabbasna, ditahan oleh mereka itu perempuan, bi anfusihinna, dengan diri mereka itu perempuan, arba'ata ashhurin, akan 4 bulan dan 10. 4 bulan 10 hari. Jadi yang nasakh yang dasarnya hukum 1 tahun dinasakh diganti dengan 4 bulan 10 hari. Okey? Jelas? Wa naskhul amrayni ma'an, dan nasakh 2 perkara secara bersamaan. Nasakh resam, nasakh hukum. Nasakh resam, nasakh hukum. Seumpama hadis Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila, ada ianya pekerjaan pada barang-barang yang diturunkan akannya barang. Bermula 10 riza yang ma'lumah, yang diyakinkan. Bermula 10 riza yang diyakinkan, itu dipemahram ianya 10 riza. Itu dipemahram. Yuharrimna, itu dipemahram ianya 10 riza. Fanusikha bi khamsi ma'lumatin, maka dinasahkan dengan bermula 5 yang maklum, itu dipemahram ianya 5 yang maklum. Jadi ayat tersebut tidak tersisa, tidak ada lagi dalam Al-Qur'an. Jadi nasakh resam, nasakh hukum. Boleh? Jelas? Yang nasakh hukum 10 riza. Dinasakh dengan hukum 5 riza. Jadi ketika tanya tapi susu ke urung dia udah numpuk susu tapi kah? Lanjut ke saudara Riza ada. Karena baru uji ke saudara Riza apabila usianya di bawah 2 tahun. Kadang ada orang nak halo dek,
pesan susu satu bungkus ada pesan susu cewek dan kadang kan putra hanje ke kita lepas kah jo kawin luar bakal kah ada aja susu ji juga nak ada ya nyok kanju udah jangan bikin oh jut ka nyok hukum jadi yang ke berani hanje sorari baru je sorari apabila usianya di bawah 2 kang aku pula kakak maklumatin harus diyakinkan betul-betulnya limang apa limang gajib ke limang gatrau limang gajib oke jelas nyo lu rasa hana muskil lah hana kah wa yang kasimu naskhu dan terbagilah nasakh kepada badal dan kepada ketiadaan badal. Jadi nasakh ada yang badal, ada ketiadaan badal. Sepakat para ulama bahwa adanya nasakh kepada badal. Sepakat para ulama tentang wujudnya nasakh kepada badal. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama apakah adanya nasakh ketiadaan badal atau tidak. Yang pertama, terbagilah nasakh kepada badal ittifakan. Wala ghairi badal ala sahih. Di atas pada pasal sahih. Okey. Benar. Al-awalu bermula yang pertama nasakh kepada badal. Kama itu sebagaimana barang yang dinasahkan akan menghadap Baitul Muqaddis. Jadi menghadap Baitul Muqaddis hukum tersebut sebut dengan sunnah fi'liyah. Maknanya Nabi menghadap kepada Baitul Muqaddis selama 12 bulan. Selama 12 bulan Nabi menghadap ke Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa. Dinasahkan dengan menghadap Ka'bah. Jadi badal. Badal. Nasakh badal. Wasani bermula yang kedua, nasakh kepada ketiadaan badal kama sebagaimana barang pada nasakh firman-Nya Allah Taala, nasakh hukum. Bermula yang kedua sebagaimana barang pada nasakh firman-Nya Allah Taala wa idza najaitumur rasulah, apabila kamu sharing berapa saja. Ya pegang ya. Berbicara berapa aja. Nama masalah itu. Diskusi berapa? Munajah. Munajah berapa? Alah. Bicara terlalu umum. Berapa? Mengadakan pembicaraan apabila najaitum mengadakan pembicaraan Rasulullah akan Nabi akan Rasul. Wa idza najaitumur rasula, apabila kalian mengadakan pembicaraan Rasulullah akan Rasul, faqaddimu, maka pendahulu oleh kalian baina yadai, di antara hadapan pembicaraan kamu, sadaqatan akan sedekah. Jadi hukum tersebut sebelum berbicara tentang Nabi diperintahkan wajib bersedekah kepada fakir miskin. Yang dia ingin berbicara dengan Nabi maka sedekah terlebih dahulu kepada fakir miskin, kemudian barulah berbicara dengan Nabi. Oke, jelas. Kemudian dinasah. Berapa badalnya? Tidak ada badal. Wa ila, dan kepada barang yang bermula dari barang aqlad, itu lebih berat.
lebih berat daripada mansoh. Seperti nasakh, pilih di antara puasa Ramadan dan fidyah kepada ta'yin puasa. Yang sebelumnya dua pilihan. Boleh puasa, boleh pula mengeluarkan fidyah. Tidak puasa mengeluarkan fidyah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walallazi, dan di atas allazi yang sanggup akan mereka, yang sanggup oleh mereka itu hu akannya puasa, fidyatun itu fidyah. Itu fidyah. Jadi ayat tersebut mendalalah kepada takhir baina shaumi Ramadan wal fidyah. Ayat tersebut adalah mendalalah kepada pilihan di antara puasa atau fidyah. Boleh puasa, boleh pula fidyah. Ila qaulihi, kepada firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra, maka apabila melihat daripada kamu, maka bermulasiman yang melihat ia nyaman minkumun daripada kamu akan bulan, falyasumhu, niscaya maka hendak puasa ia nyaman hu akannya bulan. Amar falyasum, amar lil wujub. Amar lil wujub. Maka puasa lebih berat daripada fidyah. Dasarnya takhir di antara dua perkara. Kemudian dikhususkan kepada satu perkara. Dikhususkan kepada satu perkara dengan diberi pilihan dua perkara yang lebih berat. Lebih berat dikhususkan dengan satu perkara daripada diberi pilihan dua perkara. Lebih puasa itu lebih berat daripada fidyah. Oleh jelas. Puasa lebih baik. Wa antasumu khairun lakum. Puasa lebih baik daripada fidyah. Oleh wa ila ma huwa akhaf, dan kepada barang yang bermula dari barang itu lebih ringan. Seperti nasakh firman Allah Ta'ala, in yakum minkum isyruna sabiruna, jika adalah daripada kamu itu 20 yang bersabar, niscaya di galabah, pertama galabah? Niscaya didominasi oleh mereka itu akan 200. Sama dengan apabila sama dengan 1 vs 20. 1 vs 20. Apabila terdapat satu orang muslim dan terdapat 20 orang kafir, tidak boleh kabur daripada peperangan. 1 vs 20. Dengan firman Allah Ta'ala, fa in yakum minkum mi'atun sabiratun, jika adalah daripada kamu itu 100 yang sabar, niscaya didominasi oleh mereka itu akan 200. Oleh diberatkan 1 vs 2. 1 vs 2. Dari 1 vs 20 menjadi 1 vs 2. Boleh? Jelas? Jadi sah pula nasakh sebelum tamakun. Sah nasakh sebelum tamakun. Allah mentaklifkan satu hukum, belum sempat dikerjakan, Allah menasakhnya. Sah. Jud. Seperti Allah mentaklifkan hukum untuk salat 50 waktu, kemudian dinasakh. Seperti Allah mentaklifkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ishak. Ishak ke Ismail? Makanya dia mengahi Ishak karena urut hendak dengan Ishak. Hidup urut dengan Ishak. Saya memiliki sekitar 7 kitab untuk menjelaskan khilafiyah tentang zabiyah. Qaulus sahih fi zabiyah baina Ishaq wal Ismail. Jadi ada beberapa ulama yang menulis tentang pendapat tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis tentang khilafiyah antara siapakah yang disembelih, apakah Ishaq atau Ismail. Membuat satu kitab khusus untuk membahas khilafiyah tersebut. Setelah membawa argumen yang menyatakan yang disembelih adalah Ismail, kemudian membawa argumen pendapat yang mengatakan yang disembelih adalah Ishaq, kemudian lung kubur yaro hanang udang tahu.
Ada khilafiyah yang sangat panjang. Tapi mereka ada berapa orang mereka berubah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin si Nabi Ishak atau sah Nabi ada dengar. Jadi jika ya, yang boleh aja dalam kirim sekitar 7 buah kitab tentang khilafiyah tersebut antara. Yang mendua aja, dalam mendua aja yang buat Ishak betul, yang buat Ismail betul. Dan dalil kuat. Dan yang pegang Ishak juga ulama-ulama besar, yang pegang Ismail juga ulama-ulama besar. Tapi Ibnu Katsir pegang ke yang pegang Ishak adalah dongeng-dongeng Yahudi. Seperti ketika ditaklifkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ishak atau Ismail. Mendua aja, Ishak atau Ismail. Nabi pegang mendua sirot. Ketika ditaklifkan untuk menyembelih Nabi Ishak atau Ismail, kemudian dinasah sebelum terjadinya penyembelihan. Jadi sah menasah sebelum tamakkun taklif. Okey. Dan bolehlah nasah kitab dengan kitab. Sah nasah kitab dengan kitab. Kataan sekedar kata. Tidak ada khilafiyah para ulama tentang bolehnya nasah kitab dengan kitab. Jelas? Tidak ada khilafiyah para ulama tentang bolehnya nasah kitab dengan kitab. Kama takadama fi ayatil iddati, sebagaimana barang yang telah terdahulu yang barang pada 2 ayat iddah dan ayat musabarah, ayat iddah. Okey. Ayat iddah pertama ayat iddah yaitu sidon dengan publis doro. Ayat musabarah dari 1 vs 200 1 vs 20 dengan 1 vs 2. Yang ayat musabarah. Dan bolehlah nasah sunnah dengan kitab. Bolehlah nasah sunnah dengan kitab. Jadi yang menjadi nasih haji adalah kitab, yang menjadi mansuh haji adalah sunnah. Kama ada kadama sebagaimana barang yang telah terdahulu yang barang pada nasah istiqbal menghadap Baitul Muqaddis, yang sebut ia dengan sunnah fi'liyah pada hadis sahihaini dengan firman-Nya Allah Taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palinglah wajah engkau wahai Muhammad syatral masjidil haram, akan arah masjidil haram. Jadi boleh menasah sunnah dengan kitab. Ketika Allah nasah satu hukum, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani musyrik mengejek Nabi, mengatakan ata'jibuna bi amri Muhammad ya'muru ashabahu bi amrin summa yanha anhu summa ya'muru bi amrin akhar. Apakah kalian tidak mengherankan dengan si Muhammad ini? Dia perintahkan sahabatnya dengan satu urusan, kemudian dia larang, kemudian dia perintahkan dengan urusan yang lain. Maka Allah turunkan wa ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah asbabun nuzul ayat tentang nasah, wa ma nansah min ayatin. Wadah. Jadi boleh nasah sunnah dengan kitab. Anas sahih. Di atas pendapat sahih. Di atas pendapat sahih boleh menasah sunnah dengan kitab. Pendapat Hakim mengatakan tidak boleh menasah sunnah dengan kitab. Tidak boleh menasah sunnah dengan kitab. Mengapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika zikra. Sesungguhnya kami turunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad zikra akan Al-Quran litubayyina linnas, supaya engkau bayan bagi manusia manuzzila ilaihim, akan barang yang diturunkan ilaihim kepada mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai mubayyinan lil Quran. Sebagai mubayyinan lil Quran, tidak menjadikan Quran sebagai mubayyinan lil sunnah Nabi. Allah mengatakan inna wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihi. Maka Allah memberikan Nabi wewenang untuk membayan kitab. Maka pendapat Hakim mengatakan tidak boleh menasah sunnah dengan Quran, karena Nabi dijadikan sebagai mubayyin bagi Quran, bukan Quran menjadi mubayyin bagi sunnah. Tapi dia ada pendapat
sahih, boleh nasah sunnah dengan kitab. Wabi sunnah dan dengan sunnah, bolehlah nasah sunnah dengan sunnah. Seumpama hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu adalah aku tegah akan kamu daripada ziarah kubur, maka ziarah olehmu akannya kubur. Oke, jelas? Nah, yang adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Wasa kata dan diam ya musannif. Daripada nasah kitab dengan sunnah, Imam Haramain tidak menyinggung tentang pembahasan nasah kitab Quran dengan sunnah. Wakal gila, dan sungguh dikatakan orang bijawazihi dengan bolehnya. Bolehnya apa? Bolehnya nasah kitab dengan sunnah. Bolehnya nasah kitab dengan sunnah. Ya. Wa musilalahu, dan diberi contohkan, wa musilalahu, dan ditamsilkan lahu baginya nasah kitab dengan sunnah dengan firman-Nya Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan alaikum, di atas kamu, idza hadara, apabila hadir oleh salah satu kamu, mautu, oleh mati, intaraku, jika ditinggal ianya salah satu, khairan akan harta-harta, wasiyatu akan wasiat, yang naib fa'il daripada kutiba, wasiyatu akan wasiat lil walidaini wal aqrabin. Jadi diwajibkan urung-urung yang orang meninggal diwajibkan untuk wasiat. Ma hadis Tirmizi wa ghairihi, beserta hadis Tirmizi wa ghairihi, la wasiyata li warisin, hana jenis wasiat bagi waris, maknanya tidak wajib mewasiat bagi waris. Yang adalah contoh nasakh sunnah, nasakh kita dengan sunnah. Wa turida, dan didebatkan contoh tersebut. Contoh tersebut tidak boleh dijadikan sebagai contoh nasakh kita dengan sunnah. Bi'annahu, dengan bahwa sungguhnya khabar, dengan sungguhnya hadis itu khabar wahid. Itu adalah kabar wahid, kabar ahad, bukan kabar mutawatir. Kabar la wasiyata liwarisin adalah kabar ahad, bukan kabar mutawatir. Wasayati, padahal selagi akan datang, oleh bahwa sungguhnya pekerjaan itu tidak dinasahkan akan mutawatir dengan ahad. Al-Quran mutawatir, sedangkan hadis tersebut adalah hadis ahad. Tapi dijawabkan boleh menasahkan mutawatir dengan ahad. Jadi pendapat yang mengatakan tidak boleh nasah mutawatir dengan ahad itu adalah pendapat lemah. Wa fi nuskhatin baca nuskhatin. Jadi salah baris saya benda ini. Wa fi ba'din niskhi baca. Tapi saya sebut kun wa fi ba'din nusakhi dibaca. Nusakhi jamak daripada nuskhatu. Dia wa fi ba'din niskhi. Benar? Adalah baris. Sebab tu wa akalu ma yutarakabu minhul kalami baca. Wa fi nuskhati, dan sabit dalam satu nuskah, wala yajuzu, tidak bolehlah nasah kitab dengan sunnah, artinya dengan sebalik taksisnya kitab biha dengan sunnah, kama takadama, sebagaimana barang yang telah terdahulunya barang, karena sungguh taksis itu lebih rendah daripada nasah. Kainan. Jadi ada satu nuskah yang menyatakan nuskah warakat. Apakah itu adalah real daripada perkataan imam, ataukah penulis yang telah menambahkan di atas perkataan Imam Haramain? Itu ihtimal. Dalam satu nuskah ada tambahannya wala yajuzu
nasah kitab dengan sunnah. Tidak boleh nasah kitab dengan sunnah. Jika memang teks tersebut adalah teks berasal daripada Imam Haramain, maka sungguh Imam Haramain mukhalafah dengan isi kitab Burhan dan isi kitab Talkhis. Karena dalam kitab Burhan dan dalam kitab Talkhis, Imam Haramain mengatakan boleh nasah kitab dengan sunnah. Seandainya nuskah tersebut adalah nuskah memang berasal daripada Imam Haramain. Oke? Jelas? Nah. Artinya sebalik taksisnya kitab dengan sunnah. Jadi tidak boleh menasah kitab dengan sunnah, tapi boleh mentaksiskan kitab dengan sunnah. Sebagaimana barang yang telah terdahulu. Mengapa? Karena taksis lebih ringan daripada nasakh. Karena taksis lebih ringan daripada nasakh. Mengapa? Karena nasakh adalah menghilangkan hukum secara menyeluruh. Menghilangkan hukum secara menyeluruh. Sedangkan taksis adalah terdapat hukum yang kekal pada sebagian afrad. Menghilangkan hukum secara menyeluruh dengan menghilangkan hukum pada sebagian lebih rendah, lebih aman daripada menghilangkan hukum pada sebagian. Makanya itu ahwan, wajah ahwan benar. Dan bolehlah nasah mutawatir dengan mutawatir, hadis mutawatir. Ma rawahu jam'un yamtani'u tawattuhum 'alal kizbi an musyahadatin. Yang akan diarif di buku. Dan bolehlah nasah mutawatir dengan mutawatir. Terdapat khilafiyah. Ada yang mengatakan bilangan jam'un tersebut adalah di atas 4. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 10. Ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan 20. Ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 70. Ada yang mengatakan 120. Ada yang mengatakan di atas 300. Itulah khilafiyah tentang jumlah mutawatir. Dan bolehlah nasah mutawatir terbenar kepada Al-Quran, terbenar kepada hadis. Dengan mutawatir. Dan nasah ahad tidak akan terbenar pada Al-Quran karena Al-Quran adalah mutawatir. Hadis yang terdapat hadis ahad. Sedangkan Al-Quran adalah mutawatir. Dan bolehlah nasah ahad dengan ahad. Dan dengan mutawatir. Boleh nasah ahad dengan mutawatir. Ahad adalah dhanni. Mutawatir adalah qat'i. Mutawatir adalah qat'i secara lafal. Ahad adalah dhanni secara lafal. Oke? Jelas? Mutawatir adalah qat'i secara lafal, belum tentu qat'i secara dalalah. Oke? Mutawatir adalah qat'i secara lafal, secara lafal yang qat'i. Tapi secara dalalah belum tentu qat'i. Kadang-kadang mutawatir dalalahnya dhanni. Boleh nasah ahad dengan ahad. Oke. Secara dua ahad, dhanni dengan dhanni. Dan dengan mutawatir. Dan sah boleh menasah ahad dengan mutawatir. Mutawatir lebih kuat. Maka nasah ini lebih kuat. Mansuh dan ahad dhanni. Sedangkan mutawatir qat'i, maka qat'i boleh saja menasah dhanni. Dan tidak bolehlah nasah mutawatir seperti Quran dengan ahad. Tidak boleh menasah sesuatu yang mutawatir seperti Quran dan hadis-hadis yang mutawatir dengan ahad, dengan hadis ahad. Mengapa? Karena alasannya adalah li'annahu, karena sesungguhnya ahad itu di bawahnya mutawatir pada kekuatan. Karena ahad di bawah kekuatan mutawatir. Karena kekuatan mutawatir adalah qat'i. Sedangkan kekuatan ahad adalah dhanni. Oke? Jelas? Mutawatir qat'i secara lafal. Ahad dhanni secara lafal. Sama dengan mutawatir kadang-kadang dhanni secara dalalah. Ahad kadang-kadang qat'i secara dalalah. Oke kan? Silakan. Mutawatir lafalnya yang qat'i, belum tentu dalalahnya qat'i. Ahad
Lafalnya yang dhanni, belum tentu dalalahnya dhanni. Kadang dalalahnya qat'i. Warraje, pendapat raje. Dan beberapa pendapat kuat, itu boleh demikian. Boleh menasakh mutawatir dengan ahad. Mengapa? Li'anna mahal nasakh. Karena sungguh mahal nasakh dia itu hukum, bukan lafal. Alasannya apa? Alasan tidak boleh nasakh mutawatir dengan ahad karena mutawatir lebih kuat, lebih tinggi tingkatannya daripada ahad. Itu alasannya. Pendapat raja mengatakan boleh menasakh mutawatir dengan ahad. Mengapa? Karena yang dinasakh adalah hukum dan bermula dalalah alaihi di atasnya hukum. Dengan mutawatir itu dhanni. Seperti ahad. Yang dinasakh bukan lafal tapi hukum. Walaupun dia adalah mutawatir tapi dalalahnya dhanni. Mahal nasakh adalah hukum. Hukum dalalah mutawatir kepada hukum adalah dhanni. Jadi secara lafal mutawatir memang qat'i. Tapi secara dalalah kepada hukum dhanni. Dikarenakan mutawatir dari segi dalalah kepada hukum adalah dhanni, maka setaralah antara mutawatir dengan dhanni. Karena yang menjadi mahal nasakhnya bukan lafal tapi hukum. Dalalah kepada hukum dhanni, maka setaralah antara mutawatir dengan dhanni. Oke. Mutawatir qat'i dari segi lafal, boleh juga dhanni secara dalalah. Hadis kursi dengar yang golongkan sebagai hadis ahad, hadis kursi. Nah, mungkin. Allahu. Nak boleh sana. Apa deh? Hati nak. Hati kah? Wallahu a'lam bishawab. Walahi marji'ul ma'ab.